Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan diferensial fungsi sederhana dan hubungannya terhadap perekonomian. Oke, pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, pertama terkait dengan penggunaan dalam perilaku, ada perilaku konsumen, kemudian perilaku produsen, begitu juga elastisitas harga. Yang pertama, perilaku konsumen. Di sini kita bisa melihat apa perilaku konsumen itu dengan melihat adanya hukum permintaan di mana harga sesuatu barang naik dengan anggapan ceteris paribus, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, bila harga turun dan ceteris paribus, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Kemudian ada salah satu pendekatan untuk bisa menjelaskan terkait dengan perilaku konsumen, yaitu pendekatan kepuasan marginal atau marginal utility, yaitu tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen karena adanya tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Kepuasan marginal merupakan turunan pertama dari kepuasan total. Jadi pada dasarnya untuk perilaku konsumen, kenapa kok bisa terjadi yang namanya hukum permintaan? Ketika harga naik, kemudian barang yang diminta akan menjadi turun. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini karena ada pendekatan secara kepuasan marginal. Karena ketika konsumsi bertambah, maka tingkat kepuasan juga akan bertambah. Ya, dan di sini akan kita lihat ketika harga naik dengan budget yang terbatas, maka pastinya seseorang akan menurunkan kepuasan yang dia miliki. Ya, dan di sini bentuk dari kepuasan marginal, turunan pertama dari kepuasan total. Kita akan lihat ya, di sini titik tolaknya anggapan, yaitu kepuasan konsumen dapat diukur dengan uang dan konsumen berusaha untuk mencapai kepuasan total yang maksimum. Jadi mereka melihat bahwasannya kepuasan konsumen itu diukurnya dengan budgetnya, berapa uang yang dia miliki, sehingga dia akan memaksimalkan kepuasannya dengan budget yang dia miliki itu. Karena di sini ada rumusan, yaitu marginal utilitas sama dengan DTU per DQ. Seperti yang dipelajari di minggu kemarin, bahwasanya untuk turunan, maka simbolisnya adalah DTU D, ada tambahan D-nya. Jadi ini DTU atau total utilitas diturunkan dengan Q. Nah, kemudian di sini syarat kepuasan maksimumnya. Jadi kita memiliki syarat untuk mengetahui apakah kepuasan dari seseorang itu maksimum atau tidak, itu dengan cara P sama dengan MU atau harga barang sama dengan kepuasan marginal. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat contoh bagaimana cara mencari tingkat kepuasan ya, dengan memaksimalkan MU atau marginal utilitas disama dengan harga. Di sini berapakah jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen apabila harga barang per unit sebesar 50 dan kepuasan total konsumen ditunjukkan oleh fungsi TU sama dengan 150 Q minus 0,5 Q pangkat 2. Nah, sekarang kita akan cari berapakah kepuasan maksimum yang diperoleh. Nah, di sini kita memiliki persamaan untuk memenuhi tersebut adalah P sama dengan MU, maka kita turunkan terlebih dahulu TU yang kita miliki. Di sini 150 Q minus 50 minus 0,5 Q pangkat 2. Nah, jadi MU sama dengan DTU per DQ sama dengan 150 minus Q. Ya, berarti kita turunkan dari fungsi TU. Nah, kemudian kepuasan total maksimum diperoleh bila P sama dengan 50. Sehingga kita melakukan persamaan, P sama dengan MU, berarti 50 sama dengan 150 minus Q. Kemudian kita pindahkan minus Q ke sisi kiri, dan 50 kita pindahkan ke sisi kanan, sehingga menjadi Q sama dengan 150 minus 50. Sehingga Q yang dibutuhkan adalah 100. Maka kepuasan maksimum yang diperoleh TU sama dengan 150 Q dikurangi 0,55 Q pangkat 2. Kita masukkan angka 100 dalam Q-nya, berarti TU sama dengan 150 dikali 100 dikurangi 0,5 dikali 100 pangkat 2. Maka hasilnya adalah TU sama dengan 15.000 dikurangi 5.000. Dan hasilnya total utilitasnya adalah 10.000. Kemudian untuk selanjutnya adalah perilaku produsen. Nah, jika dari sisi produsen, maka keputusan yang harus diambil di sini adalah menentukan
berapakah jumlah output yang harus diproduksi dengan mengacu pada fungsi produksi yang dimiliki. Nah, di sini fungsi produksi itu suatu persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output yang dihasilkan dan penggunaan input atau variabel-variabel inputnya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya produksi marginal. Nah, di sini marginal physical production atau marginal physical product, tambahan output yang dihasilkan karena ada penambahan pemakaian satu unit input. Ketika kita ingin menambahkan satu unit input, maka ada tambahan output yang terjadi. Nah, itu adalah marginal physical product-nya. Oke, atau produksi marginal. Nah, di sini marginal physical product itu titik tolaknya tujuan produsen berproduksi dianggap untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Ya, karena setiap produsen pastinya ingin mendapatkan keuntungan maksimum. Sehingga harus bisa menentukan jumlah output yang harus digunakan itu kira-kira berapa ya untuk bisa mendapatkan output yang memberikan keuntungan maksimum. Nah, di sini kita memiliki rumus di mana MP itu sama dengan dQ per dx, di mana Q ini adalah tingkat output yang dihasilkan dan dx dan x ini adalah tingkat penggunaan output. Nah, ini sebetulnya Q, tapi ini TP, DTP atau total production. Itu berapakah total produksinya? Apa fungsi dari total produksi diturunkan atas tingkat penggunaan inputnya atau variabel inputnya apa? Apakah X atau apa? Ya. Nah, kemudian untuk syarat keuntungan maksimumnya untuk MP di sini adalah MP sama dengan harga input per harga output. Jadi syaratnya bentuknya seperti ini. MP, fungsi MP sama dengan harga input atau PX per harga output atau PQ. Nah, di sini tingkat penggunaan input harus pada daerah di mana produksi marginal menurun. Ya, jadi penggunaan inputnya itu harus pada daerah di mana produksi marginalnya menurun. Kita akan lihat bagaimana contohnya dalam perhitungan. Nah, misalkan jika diketahui perusahaan memproduksi suatu jenis barang dengan variabel X dan output yang dihasilkan pada berbagai tingkat penggunaan input ditunjukkan oleh fungsi produksi Q sama dengan minus sepertiga X pangkat 3 plus 4X pangkat 2 plus 25. Jika harga input X yang digunakan adalah 1.500 dan harga output per unitnya adalah 100. Berapa banyak output yang harus diproduksi oleh perusahaan agar memperoleh keuntungan maksimum dan berapakah produksi rata-ratanya? Nah, maka di sini kita memiliki sebuah fungsi Q atau kita juga bisa sebut TP atau total produksi atau Q di sini. Q sama dengan minus sepertiga X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 25. Dan kita memiliki harga input di sini adalah 1.500 dan harga outputnya atau harga jual barangnya itu adalah 100. Sekarang kita akan coba cari berapakah produksi maksimum sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan yang maksimum. Nah, maka kita ketahui PX sama dengan 1.500, kemudian PQ sama dengan 100. Kemudian fungsi produksinya Q sama dengan minus sepertiga X pangkat 3 plus 4X pangkat 2 plus 25. Maka MP atau turunan dari Q ini adalah 8X minus X pangkat 2. 8X diambil dari ini, 4X pangkat 2, kemudian minus X pangkat 2 dari turunan minus sepertiga X pangkat 3. Sehingga hasilnya menjadi minus X pangkat 2. Kemudian untuk syarat keuntungan maksimum, maka MP sama dengan harga input PX. MP sama dengan harga input per harga output. Sehingga di sini kita masukkan 8X minus X pangkat 2 sama dengan 1.500 per 100. Ya, kemudian kita pindahkan ya dari variabel-variabel yang di sisi kiri ini dipindahkan ke sisi kanan sehingga kita memiliki fungsi menjadi X pangkat 2 minus 8X plus 15. Ya, di sini kita memiliki sebuah fungsi persamaan X pangkat 2 minus 8X plus 15. Jadi dari sini 8X minus X pangkat 2-nya yang dipindah ke kanan sehingga posisinya 8X menjadi negatif, ini kemudian minus X pangkat 2 menjadi positif. Karena bentuk pangkat 2, ketika kita ingin memfaktorkan, itu akan susah ketika bentuknya menjadi negatif. Walaupun sebetulnya bisa, tapi di sini
Untuk lebih mudahnya maka kita ubah menjadi X pangkat 2-nya positif. Kemudian kita lakukan faktorisasi dari X pangkat 2 minus 8X plus 15 menjadi X minus 3 dan X minus 5. Ini muncul 3 sama 5 dari mana? Nah ini. Jadi 3 dan 5 ini muncul dari jika bentuk konstanta atau yang angka saja ini hasil perkalian dari dua buah jumlah. Sedangkan 8 ini penjumlahan dari dua buah angka. Nah, di sini penjumlahan dan sini perkalian. Maka yang sesuai dengan 8 dan 15 ini adalah 3 dan 5. Dan di sini karena untuk X itu negatif, maka penjumlahan yang masih negatif berarti kedua-duanya negatif. Ya. Atau misalkan yang satunya lebih besar, satunya lebih kecil, tetapi nanti perkaliannya tidak sesuai. Nah, di sini yang sesuai itu adalah kedua-duanya negatif, sehingga X minus 3 dan X minus 5. Maka kita bisa mendapatkan dua buah nilai X. Ya, di sini X pertama adalah 3, jadi ini bentuknya X, kita pindahkan minus 3-nya ke sebelah kanan sehingga menjadi 3, dan satu X2 itu adalah minus 5-nya kita pindahkan menjadi 5. Jadi kita punya 2X. Nah, kita coba cek kira-kira mana yang memberikan keuntungan maksimum. Nah, di sini keuntungan maksimum akan tercapai jika pada tingkat penggunaan input tersebut produksi marginalnya menurun. Jadi kalau udah maksimum itu, istilahnya produksi marginalnya itu akan turun. Nah, ini berarti fungsi produksi marginal pada tingkat penggunaan input tersebut mempunyai curam atau gradien yang negatif. Nah, di sini kita lihat persamaan curam merupakan turunan pertama dari fungsi produksi marginal. Sehingga kita harus menurunkan fungsi MP, kemudian kita cek manakah yang bisa memberikan nilai negatif. Nah, di sini MP, jadi M sama dengan DMP atau marginal production-nya diturunkan atas X. Jadi dari 8X, ya, 8X minus X pangkat 2 diturunkan lagi sehingga menjadi 8 minus 2X. Kemudian kita masukkan inputnya. Untuk yang X sama dengan 5, maka 8 dikurangi 2 pangkat 5, 2 kali 5, 2 kali 5, sehingga 8 dikurangi 10 sama dengan minus 2. Dan untuk yang 3, maka 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Maka yang lebih sesuai dengan curam negatif adalah yang inputnya jumlahnya 5. Sehingga input yang digunakan agar keuntungan produsen maksimum adalah 5 unit. Oke, jadi kita bisa melihat dari mana yang kira-kira memberikan MP menurun atau istilahnya negatif. Nah, kemudian berapakah jumlah output yang dihasilkan dengan input sekian? Nanti kita masukkan angka 5 sebagai input yang memberikan nilai produksi maksimum. Kita masukkan angka 5, sehingga dari fungsi Q yang pertama tadi, minus sepertiga X pangkat 3 plus 4X pangkat 2 plus 25, Q sama dengan minus sepertiga dikali dengan 5 pangkat 3 plus 4 dikali 5 pangkat 2 plus 25. Nah, 5 pangkat 3, maka kita mendapatkan nilai berapa? 5 pangkat 3 itu 125. Kemudian 125 dibagi dengan sepertiga, maka kita memiliki nilai 41,6 sekian-sekian secara, itu masih terus. Nah, di sini kemudian dihilangkan menjadi minus 41 ditambah 100 ditambah 25. Sehingga jumlah yang maksimum adalah 84 dengan input sebanyak 5. Kemudian kita ingin tahu berapakah produksi rata-ratanya. Nah, maka di sini dari setiap input itu dapat berapa, hasilnya berapa sih? Nah, nanti kita Q dibagi dengan X. Jadi jumlah outputnya dibagi dengan jumlah input. Maka kita mendapatkan AP sama dengan 84 dibagi 5 dan hasilnya adalah 16. Yang berarti pada tingkat penggunaan input X sama dengan 5 unit, setiap unit digunakan untuk menghasilkan rata-rata 16. Nah, ini tadi yang dibulatkan, ini dibulatkan ya, 84 per 5, ini harusnya bukan 16, 84 per 5, ini harusnya 16, sekian, kalau dibulatkan ke atas ya 17, jadi kalau dibulatkan ke bawah ini 16. Oke. Selanjutnya, pembahasan kita terkait dengan elastisitas harga.
Jadi elastisitas harga adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta karena adanya perubahan harga barang tersebut sebanyak 1%. Jadi penggunaan elastisitas ini pada bentuk persentase. Ya, di mana kita ingin melihat berapa persen perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan akibat adanya perubahan pada harga. Di sini rumusnya elastisitas harga sama dengan persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang tersebut. Di sini EH atau elastisitas harga adalah simbol yang digunakan untuk elastisitas. Dalam menghitung elastisitas ini epsilon. Epsilon H adalah simbol yang digunakan untuk elastisitas. Dalam menghitung elastisitas, tanda negatif atau positif tidak diperhatikan. Karena yang digunakan adalah nilai absolutnya. Ya, tanda negatif yang didapatkan dari hitungan menunjukkan arah perubahan harga dan jumlah yang diminta. Jadi negatif atau positif itu lebih ke menunjukkan pergerakannya, tetapi elastis atau tidak itu dilihatnya dari nilainya. Ya, di sini jika lebih dari 1 berarti dia elastis. Jika sama dengan 1 dia unitary elastis atau elastisitas tunggal. Dan jika kurang dari 1 berarti inelastis. Dan bentuknya bisa positif bisa negatif ya. Jadi positif negatif dalam elastisitas itu hanya sebagai penunjuk, oh pergerakannya positif, oh pergerakannya negatif. Tetapi tidak menunjukkan apakah dia elastis atau tidak. Tetapi kita tahu elastis atau tidak itu tadi nilainya berapa. Jika di atas 1 berarti elastis, sama dengan 1 unitary elastis, dan di bawah 1 berarti inelastis. Nah, sekarang kita lihat contoh. Bila fungsi permintaan seorang konsumen ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80 minus 5Q, maka berapakah elastisitas harganya pada saat P sama dengan 50? Berarti di sini yang harus kita cari adalah turunan dari dQ per dP dikali dengan P per Q. Nah, cara mencarinya untuk elastisitas harga adalah dQ per dP, berarti kita harus mencari fungsi Q dulu. Karena ini kita mau tahunya fungsi P, berarti kita harus ubah fungsi P ini menjadi fungsi Q. Ya, karena dQ per dP atau fungsi Q diturunkan atas P dikali dengan P per Q. Maka untuk penyelesaiannya, mencari nilai dQ per dP dan menentukan jumlah yang diminta Q pada tingkat harga P. Berarti dP per dQ, oh ini kalau dP per dQ ini beda lagi. Ya, kalau dP per dQ kita memiliki nilai minus 5. Maka kita bisa mendapatkan dQ per dP dengan cara dQ per dP sama dengan 1 per dP per dQ. Jadi turunan dari kita pengen tahu Q aksen itu bisa dengan menggunakan 1 per P aksen. Ya, berarti kita mendapatkan P aksen sama dengan minus 5, maka dQ per dP atau Q aksennya adalah 1 per P aksen. Sehingga kita memiliki nilai Q aksennya adalah minus setengah. Ya. Nah, kemudian bila P sama dengan 50, maka jumlah barang yang diminta adalah, kita cari Q-nya berapa? Dengan P adalah 50. Berarti kita masukkan P sama dengan 80 minus 5Q, maka P adalah 50. Kemudian minus 5 dipindah ke kiri. Ya, ini pindah ke kiri menjadi 5Q, kemudian 50 dipindah ke kanan. Sehingga 80 dikurangi 50, karena 50 menjadi negatif, 5Q sama dengan 30. Maka Q yang kita miliki adalah 6. Sehingga kita masukkan elastisitasnya, turunan dari Q atau Q aksen dikali dengan P per Q, berarti minus 1/5 dikali dengan 50 per 6. Ya, karena kuantitasnya adalah 6, kemudian harganya adalah 50, minus 1/5 atau turunan dari Q dikali dengan 50 per 6. Maka kita memiliki nilai minus 5 per 3. Karena nilainya di atas 1. Ya. Ini kalau misalnya kita bentuk desimal, berarti minus 1,2 per 3. Nah, berarti dia bersifat elastis karena nilainya berada di atas 1. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita berbicara terkait dengan biaya produksi dan penerimaan.
kita bisa melihat juga adanya penggunaan diferensial atau turunan pada biaya produksi dan juga penerimaan. Ya, terkait biaya produksi dan juga penerimaan. Ya, penerimaan ada di sini kita mengambil contohnya pada pasar persaingan sempurna dan juga pada pasar monopoli. Nah, biaya produksi definisinya adalah nilai dari faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Nah, kita melihat di sini bentuknya adalah TC atau total cost, di mana dia dibentuk dari fixed cost atau biaya tetap dan juga variable cost atau biaya variabel. Ya, di sini ada biaya tetap dan biaya variabel yang membentuk biaya total. Kemudian konsep biaya persatuannya, maka biaya tetap rata-rata itu adalah average fixed cost, nanti AFC, sama dengan TFC per Q, atau ini, biaya tetap ini, fixed cost, dibagi Q, itu adalah biaya tetap rata-rata. Sedangkan biaya variabel rata-rata, maka AVC, itu sama dengan TVC, atau variable cost ini, dibagi dengan Q. Sedangkan untuk biaya total rata-rata, tadi TC atau total cost dibagi dengan Q. Dan terakhir, bentuk biaya marginal atau ketika ada tambahan sejumlah barang, maka biayanya akan menambah berapa. Nah, itu adalah biaya marginalnya. MC sama dengan turunan dari TC dengan Q atau TC aksen. Oke. Nah, di sini ada hubungan antara kurva AC dan MC, di mana kurva MC mempunyai hubungan yang unik dengan kurva AC yang juga didapatkan dari kurva TC yang sama. Apabila AC semakin berkurang dengan bertambahnya output, maka MC lebih kecil dari AC. Ya, ketika AC-nya semakin berkurang, semakin turun AC. Nah, jika AC-nya semakin turun, maka MC lebih kecil dari AC. Nah, posisinya MC akan lebih kecil dari AC. Ya, karena posisi ketika AC turun ini, maka MC ini juga lebih kecil daripada AC. Apabila AC semakin besar dengan bertambahnya output, nah ketika AC-nya semakin besar di sini, maka MC itu juga lebih besar daripada AC. Nah, ketika MC-nya lebih besar daripada AC, maka posisinya dia kebalikannya. AC semakin kurang dan dengan bertambahnya output, MC lebih kecil. Tetapi jika AC itu semakin besar dengan bertambahnya output, MC-nya lebih besar. Ya. Dan kemudian pada output di mana AC minimum, jadi titik AC paling minimum itu sama dengan MC. MC sama dengan AC itu pada posisi AC paling minimum. Jadi kurva MC akan memotong kurva AC pada saat AC mencapai titik minimum. Jadi titik minimum dari AC ini itu merupakan perpotongan antara AC dengan MC. Sekarang kita lihat contoh. Apabila diketahui bahwa fungsi biaya rata-rata ditunjukkan oleh persamaan AC sama dengan 30 minus 10 Q plus Q pangkat 2. Maka tentukan fungsi biaya marginalnya. Nah, berarti kita mempunyai AC, kita ubah menjadi TC. Karena AC sama dengan TC per Q, maka TC sama dengan Q dikali dengan AC. Berarti kita TC sama dengan Q dikalikan dengan fungsi AC yang kita miliki, sehingga TC-nya adalah 30 Q minus 10 Q pangkat 2 plus Q pangkat 3. Nah, ini adalah fungsi untuk total cost. Kemudian kita cari marginalnya. Berarti kita lakukan turunan atas fungsi TC. Berarti DTC per DQ atau MC-nya sama dengan 30, turunan dari 30 Q, minus 20 Q, turunan dari minus 10 Q pangkat 2, ditambah 3 Q pangkat 2 dari Q pangkat 3. Oke. Nah, selanjutnya kita berbicara terkait dengan penerimaan. Jika tadi itu pembiayaan, sekarang ke penerimaan. Untuk penerimaan atau revenue adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan output ya. Jadi ketika ada barang, jumlah barang yang dijual, berhasil terjual, maka berapakah pendapatan yang bertambah? Nah, itu adalah konsepnya. Sehingga di sini penerimaan total atau total revenue itu adalah P dikali Q, ya, di mana kita biasanya memiliki fungsi P. Ya, kita memiliki fungsi P, maka untuk mencari total revenue adalah P dikali dengan Q. Kemudian penerimaan rata-rata atau average revenue
itu adalah TR per Q. Ya, atau P dikali Q dibagi Q, berarti hasilnya sama dengan P. Jadi average revenue itu biasanya sama dengan harga. Nah, sedangkan penerimaan marginal atau marginal revenue itu merupakan turunan. Wah, ini salah. Ini marginal revenue ini seharusnya bukan TC sama dengan TFC per TVC. Kalau TC sama dengan TFC per TVC ini yang tadi. Ya ini salah. Wah, ternyata ada yang salah. Coba dulu. R sama dengan D TR per DQ. Oke. Nah, jadi untuk bentuk MR atau penerimaan marginal itu adalah DTR per DQ atau TR aksen. Ya, jika tadi AR itu adalah TR per Q, maka ini adalah turunannya untuk yang marginal. Kemudian grafik hubungan antara TR, AR, dan MR tergantung pada bentuk pasarnya. Nah ini, jadi akan berbeda. Jika bentuk pasarnya seperti apa, maka hubungan antara TR, AR, dan MR ini berbeda. Nah di sini kita akan mendiskusikan terkait dengan dua buah bentuk pasar yang akan memberikan bentuk grafik yang berbeda. Nah, pertama, contoh dari pasar persaingan sempurna. Di sini apabila dalam pasar persaingan sempurna, fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 25. Maka penerimaan totalnya TR sama dengan P dikali Q, berarti sama dengan 25Q. Dan penerimaan rata-rata berarti sama dengan P atau TR per Q, berarti sama dengan 25. Dan penerimaan marginalnya itu juga sama. Sehingga di sini dalam pasar persaingan sempurna, permintaan atau D itu sama dengan AR atau penerimaan rata-ratanya, dan sama dengan MR atau marginal revenue, penerimaan marginal, dan sama dengan harganya. Jadi ini untuk bentuk pasar persaingan sempurna. Tetapi untuk pasar monopoli akan sedikit berbeda. Untuk fungsi permintaan, nah ini contohnya, fungsi permintaan yang dihadapi monopolis ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 30 minus 0,5 Q, maka penerimaan totalnya adalah TR sama dengan P dikali Q, berarti 30 minus 0,5 Q dikali dengan Q, sehingga kita memiliki TR sama dengan 30 Q minus 0,5 Q pangkat 2, maka penerimaan rata-rata AR itu sama dengan TR per Q. Berarti untuk di sini AR itu sama dengan D. Ya, AR itu sama dengan P atau D-nya. Ya. Sedangkan untuk penerimaan marginal MR itu adalah turunan dari TR, sehingga kita memiliki nilai 30 minus Q. Jika untuk AR itu 30 minus 0,5 Q sama dengan P, sedangkan untuk penerimaan marginalnya yang di pasar monopoli ini akan menjadi 30 minus Q. Jadi dalam pasar monopoli kurva permintaan D itu AR dan MR merupakan garis lurus dan kurva permintaan berimpit dengan kurva AR. Nah, jadi kurva AR itu berimpit dengan kurva permintaan di sini. Dan fungsi TR merupakan fungsi yang tidak linear, dan TR ini bentuknya tidak linear karena dia memiliki pangkat 2. Ya. Dan posisinya ketika MR itu sama dengan 0, berarti itu sama dengan titik puncak dari TR. Oke, bisa dilihat alurnya ketika MR itu sama dengan 0, berarti itu merupakan titik puncak dari TR. Oke, nah itu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Ya, nanti jika ada pertanyaan atau ada hal yang masih sedikit membingungkan atau ya cukup membingungkan, silakan ditanyakan di grup atau silakan tanya di kolom komentar. Baik, terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.